Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, yadkhulul jannata aqwamun wa afidatuhum mithla at-tayr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin, hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terutama Ustadz kita, Presiden kita, Ustadz Ahmad Syekhu yang berkesempatan hadir membersamai kita. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tetap sehat walafiat. Semoga hal ini langgeng abadi, bukan hanya sampai di dunia tapi semoga nanti sampai di akhirat. Salat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabiyuna wa qudwatuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita mengerti mana hak, mana batil, mana ma'ruf, mana mungkar, mana salah dan mana yang benar. Pada kesempatan kajian siang hari ini kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin dengan syarahnya Nuzatul Muttaqin. Dan kita ambil salah satu bab yang barangkali tidak asing di telinga kita, tetapi penting, bukan terlalu baru tetapi perlu, dan bukan sekedar judul sensasi tapi semoga menjadi motivasi, yakni bab yang ketujuh tentang babul yaqini wat tawakkul, bab tentang keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini terkait dengan kualitas keimanan kita, terutama keimanan kita kepada salah satu dari rukun iman. Dan rukun iman yang terakhir sebagai pamungkasnya adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan itulah pemutus segala kegelisahan kita, kegundahan kita, ya, kekecewaan kita ketika suatu saat kita mendapatkan masalah tidak sesuai dengan ekspektasi maupun harapan kita. Maka seorang mukmin dianjurkan sekaligus diajarkan untuk menerima apa adanya sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan ini harus integral. Karena tidak hanya menerima keadaan yang menyenangkan, tapi juga yang menyusahkan. Itulah sebabnya di penghujung rukun iman yang keenam itu, antuk mina billahi, ya kata Allah, antuk mina ya bil qada'i khairihi wa syarrihi. Jadi beriman kepada qada Allah khairihi wa syarrihi, baiknya dan buruknya. Jadi tidak hanya menerima kebaikannya saja, tapi mungkin dampak negatifnya pun harus kita terima. Berarti kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik buat kita, walaupun menurut kita kurang baik. Tapi apapun yang diberikan oleh Allah harus kita yakini bahwa itu adalah yang terbaik. Karena belum tentu yang baik menurut kita baik menurut Allah, dan belum tentu yang jelek menurut kita jelek menurut Allah. Bisa jadi yang menurut kita jelek menurut Allah baik, atau sebaliknya.
Itulah sebabnya kenapa kita harus yakin betul atas segala pertolongan Allah. Tetapi keyakinan ini tidak kemudian sekedar yakin tanpa dibarengi dengan usaha dan upaya. Itulah sebabnya kenapa setelah yakin atas pertolongan Allah itu tawakal. Dan tawakal ba'dal ikhtiyari, ya, wassa'i, setelah berikhtiar dan berusaha. Itulah sebabnya definisi menurut Profesor Hamka bahwa tawakal itu adalah menyerahkan segala keputusan Allah atas perkara, usaha dan ikhtiar. Profesor Hamka menambahkan atas segala perkara, ikhtiar dan usaha. Bukan berarti diem lalu memasrahkan diri kepada Allah, namun harus ada upaya, ya, mengerahkan segala potensi dalam rangka, ya, akhdul asbab, yaitu mencari sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab tentang bagaimana kepasrahan kaum muslimin pada perang Khandaq atau perang Ahzab. Disebut perang Khandaq karena saat itu, ya, tahun 5 Hijriah terjadi penggalian parit untuk menghadang pasukan Ahzab, pasukan multinasional yang terdiri dari kalangan Quraisy mewakili musyrikin, Bani Ghatafan mewakili faksi Nasrani, dan Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Jadi lengkap, ya, 3 agama itu menyerang Rasulullah SAW, dan dibuatlah parit sepanjang sekitar 3 atau sampai 4 kilometer, ya. Kemudian kedalamannya sekitar 2,5 dan lebarnya 5 meter, dan itu dibuat dalam rangka untuk menghadang musuh. Nah, pada saat peperangan terjadi dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan musuh-musuh di hadapan kaum muslimin di depan Ka'bah itu, mereka tidak gentar, apalagi gemetar, ya, tidak kabur, tapi tetap sabar menghadapi segala kemungkinan. Maka ketika Allah menceritakan walamma ra'al mu'minunal ahzab, ya, ketika orang-orang mukmin ini melihat secara jelas di depan mereka ada ahzab, ada pasukan multinasional gabungan antara musyrikin, Nasoro dan Yahudi ingin menyerang kaum muslimin, ya, di kota Madinah. Mereka bukan punya rasa takut karena mereka sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan. Bahwa khairihi wa syarrihi pasti terjadi. Maka mereka menjawabnya dengan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kami. Dan pasti kalau janji Allah itu nggak pernah bohong, nggak pernah diingkari sebagaimana kita sudah terbiasa melakukannya. Maka mereka mengatakan wa sadaqallahu wa rasuluh, apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu pasti terjadi. Ini mengindikasikan bahwa keimanan mereka tangguh, sehingga muncullah keyakinan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala setelah mereka melakukan upaya dan usaha menggali parit, ya, sedalam 2,5 lebarnya sekitar 5 meter, ya, kemudian digali oleh mereka selama 15 hari oleh 1.000 orang sahabat dalam rangka apa? Menghadang serangan musuh. Maka itu semuanya ketika mereka melihat pasukan bukan gemetar dan gentar, tetapi mereka semakin yakin akan pertolongan Allah dan janji Allah pasti datang. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Semua itu menambah rasa iman dan kepasrahan mereka kepada Allah. Mereka tidak gentar, walaupun mungkin dengan segala fasilitas dan segala perlengkapan yang serba terbatas. Tetapi mereka punya Allah, bahwa kemenangan tidak, ya, segala-galanya diperoleh dengan kekuatan, perlengkapan dan alat peraga, modal dan bekal yang melimpah. Tapi imanan wa tasliman,
Itu salah satu mungkin bekal kita untuk menyerahkan segala kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berupaya, berusaha dan berikhtiar. Yang penting wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka kita tidak boleh menggantungkan takdir sebelum terjadi. Setelah terjadi boleh kita menggantungkan kepada takdir. Itulah sebabnya ketika ada seorang sahabat menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa kita harus capek-capek beribadah kalau takdir saya nanti neraka? Ya Rasulullah, kenapa saya harus menjauhi kemaksiatan kalau nanti juga saya akan masuk surga? Kalau takdir saya surga, walaupun saya gak ngapa-ngapain bisa surga, dan saya kalaupun beribadah capek-capek, kalau takdir saya neraka tetap neraka. Apa kata Rasulullah? I'mal fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Berbuatlah kamu, berusahalah kamu, berikhtiarlah kamu. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu akan digampangkan sesuai dengan takdirnya, dilicinkan oleh Allah. Maka kalau kita nih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang baik dan husnul khotimah dan terus berada dalam naungan dakwah, segala sesuatu yang berat jadi ringan. Semua tantangan itu menjadi peluang karena licin jalannya menuju surga. Tapi bagi mereka yang dilicinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju neraka, segala sesuatu jadi berat. Segala sesuatu jadi tantangan, bukan menjadi peluang. Dan mudah gelisah, gundah, gulana, dan putus asa. Kenapa? Jalannya licin menuju neraka. Segala macam ibadah menjadi malas adanya. Barangkali jalannya kurang licin menuju surga, sehingga segala macam yang dilakukannya selalu menjadi beban hidupnya. Inilah kata Rasulullah SAW, bahwa yang penting bagaimana kita berusaha, adapun kemenangan berhasil atau tidak, itu setelah usaha dan ikhtiar itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah obat resah, gundah, gulana, kecewa semuanya hilang kalau semuanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini terkait dengan kedatangan atau ancaman, tantangan dari Abu Sufyan setelah mereka menang dalam perang Uhud. Itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran 173. Ketika Allah mengatakan, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin azim. Alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang alladzina di sini maksudnya an-nabiyyu ma'ashabi, Nabi dan bersama para sahabatnya. Qala lahum, berkatalah lahum kepada Nabi dan para sahabatnya. Siapa an-nas? An-nas memang di sini bentuknya jamak tapi maknanya mufrad. Inilah yang disebut dengan kata majas. Min itlaqil, ya, min itlaqil kulli wa iradatul juz'i. Yang diucapkan adalah universal, tetapi yang dimaksudkan adalah personal, yaitu Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i yang memberitakan tentang pasukan atau gerakan pasukan Abu Sufyan yang hendak menyerang Rasulullah SAW. Itu namanya an-nas. Lahumun nasu innan nasana. An-nas yang kedua adalah Abu Sufyan dan pasukannya yang mengancam lagi kepada Rasulullah SAW. Setelah mereka pulang dari perang Uhud, mereka ingin membalas kembali, ya, dan mengulang kembali kemenangan mereka dan membalas kembali atas kekalahan mereka pada perang Badar. Karena pada saat perang Uhud Rasulullah belum terbunuh. Ketika mereka pulang dari perang Uhud, kata orang Mekah, kamu percuma menang, Muhammad belum terbunuh. Muhammad belum mati, kamu kembali lagi. Akhirnya dimulai, ya, peperangan berikutnya, dan ini ajakan dari Abu Sufyan
untuk menghadang Rasulullah SAW bertemu di Badar, di mana saat itulah Abu Sufyan memimpin pasukan dan mereka kalah. Pingin dendam terhadap, pingin melakukan pertandingan ulang atas dendam kekalahan mereka pada perang Badar. Ternyata kemudian ya ini tidak menyurutkan langkah. Sekalipun pada saat itu kalau perang Badar itu perang Uhud adalah bulan Syawal. Kemudian Rasulullah SAW menghadapi mereka pada saat bulan Dzulqa'dah, ya, itu tidak terlalu jauh jaraknya, sehingga kaum muslimin yang dalam peperangan Uhud itu sudah banyak yang terluka, gitu ya, masih belum sembuh luka mereka. Masih banyak yang dirawat. Karena setelah kekalahan mereka di perang Uhud, mereka masih diajak tanding ulang oleh Abu Sufyan untuk membalas kekalahan mereka pada perang Badar. Tetapi karena semangat ya dan keyakinan mereka bahwa Allah akan menolong sekalipun dalam kondisi terluka, habis kalah perang, mereka tidak jatuh, tapi jatuh bangun, jatuh bangun lagi. Akhirnya berangkatlah 70 orang yang dikirim oleh Rasulullah SAW, dan Rasul memimpin sendiri pasukan itu bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair, Abu Ubaidah ibn Jarrah, dan Abdurrahman bin Auf. Tapi setelah sampai di tempat yang disepakati dengan Abu Sufyan, ternyata Abu Sufyan nggak datang. Maka Rasulullah dinyatakan menang WO karena tanpa tanding. Padahal yang menantang itu adalah Abu Sufyan. Makanya karena mereka pada situ bawa perdagangan dan bawa barang-barang perdagangan, dan akhirnya berdagang, akhirnya kemudian mendapatkan banyak keuntungan. Nah ini ketika itu bahwa orang-orang musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu sudah berkumpul hendak menyerang. Tapi begitu ditantang, mereka tidak datang. Ya. Maka ada orang yang memberitakan, kamu sedang dihadang nih oleh pasukan besar, punya perlengkapan persenjataan dan punya APK, punya modal, punya bekal yang sangat luar biasa. Kamu cuma modal madul, kurang modal. Makanya APK-nya sedikit. Ya. Itu ada besar modalnya mereka. Tapi apa yang mereka hadapi dengan itu semua? Padahal kamu takutlah kepada mereka. Fakhshawhum, takut kamu terhadap kekuatan mereka. Ya, sponsor mereka besar, modal mereka besar, pasukan mereka besar, kekuatan mereka tiada tertandingi. Tapi itu semuanya fazadahum imana. Justru menghadapi kekuatan besar ini bukan semakin longgar, semakin lemah, semakin minder, tapi semakin beriman, semakin kokoh. Orang kalau kepepet, ya biasanya pemberani. Ya, orang kalau kepepet, kalau memang imannya itu masih tangguh dan menjadi mukmin sejati, bukan minder apalagi mundur. Maka itu menambah keimanan mereka menghadapi musuh-musuh itu. Karena mereka punya keyakinan bahwa Allah pasti akan menolongnya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah, bagi kami untuk Allah yang selalu menjadi wakil kami, menjadi pelindung kami. Ya, kemudian fangqalabu bi ni'matin minallahi, kemudian mereka pulang dari Badar, namanya Suq Badar Sughra. Ada pasar Badar kecil yang menjadi kesepakatan antara Abu Sufyan dengan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka dagang di situ. Karena nggak ada musuh, ya dagangnya laris. Maka oleh sebab itu Allah mengatakan fangqalabu bi ni'matin minallah, mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah wa fadlin, dan anugerahnya, keuntungan besar dan kemenangan WO tanpa perang. Sehingga bisa dikatakan itu 2-0. Pada perang Badar pertama tahun 2 Hijriah kaum muslimin menang, perang Uhud kalah, mereka ditantang lagi untuk perang Badar yang kedua, menang WO tanpa tanding. Tanpa tanding. Maka itulah, dan ditambah lagi Allah memberikan kenikmatan dan keanugerah, yaitu perdagangannya mengalami keuntungan yang begitu besar. Lam yamsashum su, satupun nggak ada yang terluka.
Wong menang WO kan nggak ada lukanya, nggak ada capeknya. Ya. Lam yamsashum su'un, karena mereka yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Akan dibuat gentar musuh itu menghadapi kita. Kalau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar tangguh dan utuh. Wattaba'u ridwanallah, mereka mengikuti ridwan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin adzim, karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki anugerah yang besar. Ini menggambarkan tentang bagaimana keyakinan dan tawakal mereka. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong kita asal kita setelah usaha dan upaya. Tapi kalau hanya yakin tanpa usaha dan upaya, maka keyakinan itu menjadi sia-sia. Tidak cukup orang yakin saja bahwa pertolongan Allah akan datang. Sebagaimana kita juga yakin bahwa Allahu ya Ar-Razzaq, Allah itu memberi rezeki. Tapi kalau kita nggak mau usaha, nggak mau kerja, ya nggak dapat. Cukup yakin saja, buka sajadah, keluar emasnya, ya. Kemudian pakai sarung, rontok duitnya karena dilinting di lilitannya, gitu ya. Bukan itu, tetapi ada usaha dan upaya. Maka tidak cukup dengan keyakinan, maka tawakal itu selalu berkaitan dengan usaha dan upaya. Itulah sebabnya kenapa kalau sudah yakin, usahakan semaksimal mungkin, lalu pasrahkan segala keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam ayat berikutnya dikatakan faida azamta, tekad bulat. Kalau kamu sudah punya tekad yang bulat, nggak lonjong, ya, lalu kamu usaha semaksimal mungkin mencurahkan segala potensi yang ada, mengoptimalkan segala daya upaya, fatawakkal 'ala Allah. Imsyi ala barakatillah. Udah jalan, segala kekurangan yang ada Allah akan sempurnakan. Mungkin kita bisa gambarkan bagaimana sekarang saudara-saudara kita di Palestina, Hamas itu apa sih kalau dibanding dengan Israel yang punya kekuatan segalanya secara duniawi. Tapi mereka begitu tinggi keyakinannya kepada Allah bahwa pertolongan pasti datang setelah mereka berupaya, usaha yang maksimal, dan sampai hari ini, hari yang ke-80 berapa sekarang ini? 90 hari, hampir 3 bulan belum bisa ditaklukkan. Karena mereka fazadahum imanan wa taslima. Persis seperti yang dihadapi oleh Rasulullah pada saat perang Ahzab. Mereka semakin yakin, semakin pasrah kepada Allah setelah usaha dan berupaya. Mereka tidak ongkang-ongkang kaki duduk di depan TV sambil minum kopi. Tapi mereka berusaha berjuang berhari-hari. Dan itulah yang mereka hadapi saat ini. Maka apabila sudah ada azam yang kuat, jangan berhenti. Ya, azam yang kuat, laksanakan segala usaha dan upaya, pasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan di tangan Allah, bukan tangan kita. Kita ini hanya dianjurkan dan diajarkan untuk berusaha. Bukan untuk merebut kemenangan yang harus kita raih, tapi Allah yang menentukan asal kita punya usaha. Maka kalau nanti kalah, tidak gelisah, karena semuanya sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala asal kita sudah usaha dengan kuat. Lalu ada beberapa hadis ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk memperkuat ayat tadi, bahwa ungkapan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu dibaca oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika mendapatkan serangan dan tantangan dari Abu Sufyan. Ini riwayat dari Ibnu Mas'ud. Yang kedua, ini doanya Nabi Ibrahim ketika mau dilemparkan ke dalam api. Maka beliau hanya menyatakan sudah pasrah, usaha sudah maksimal, dan beliau berdakwah sampai berdarah-darah. Bahkan diancam cabut nyawa. Ketika mau dilemparkan ke dalam api, hasbiyallah, 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 cukup Allah lah yang akan menolong saya. Setelah upaya itu maksimal, optimal, dan segala macam yang menjadi bekal dan modal itu dicurahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan akibatnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberi contoh ya, bahwa
dalam hidup ini kalian jangan kalah seperti burung, ya. Dimana burung itu pergi dalam kondisi dalam keadaan lapar, pulang kenyang. Walaupun burung tidak diberikan aturan halal haram yang menclok di mana, ngambil buat di siapa, makan siapa sih, boleh aja. Tapi kita punya aturan. Artinya bagaimana burung taghdu khimason, ya, dan pulangnya mereka dalam keadaan kenyang. Padahal mereka nggak punya ijazah, nggak pernah sekolah, nggak punya jaringan, nggak pernah ada, ya, koneksi macam-macam. Semuanya mereka lakukan sendiri untuk menghidupi anaknya. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW menggambarkan yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithla afidatit tayr. Allah akan memasukkan surga orang yang hatinya seperti hati burung. Di mana burung itu pagi-pagi berangkat dalam kondisi lapar, pulang-pulang sudah kenyang. Kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Pagi lapar, pulang kenyang. Kenapa? Karena terbang. Coba kalau dia ada di sangkarnya atau ada di tempat, ya, apa itu yang kalau burung itu namanya sarangnya, ya. Kalau di sarangnya aja nggak pergi-pergi, nggak menghasilkan apa-apa, anaknya nggak akan bisa makan. Maka dia pergi kemana-mana untuk mencari makan dirinya dan untuk bekal anaknya. Nah, kita pun juga begitu, adapun hasilnya bagaimana, kita pasrahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah salah satu ciri dari 70.000 umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tawakal ini, dengan modal tawakal setelah usaha dan upaya, yang menjadi salah satu indikator kita akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Rasul pernah menceritakan dan pernah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dalam mimpi maupun dalam keadaan terjaga. Ada beberapa riwayat bahwa Rasulullah SAW ditunjukkan kumpulan banyak orang, dan kata Rasulullah, itulah umatku, ya. Dan waktu itu Rasul diberitahu bahwa itu adalah umatmu wahai Muhammad. Begitu banyaknya umat Muhammad itu. Sampai akhir zaman ini kan Nabi Muhammad banyak umatnya, ya. Nah, kata beliau, inilah umatku yang nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Terus para sahabat mereka mengira-ngira, menebak-nebak umat Rasulullah yang mana yang termasuk 70.000 orang itu. Ada yang mengatakan mungkin kita ya yang menjadi sahabat Rasulullah masuk dalam kategori 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kata mereka, oh bukan kita, mungkin yang lain lagi setelah kita. Terjadilah diskusi antara mereka. Maka Rasul mengatakan salah satu ciri yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang yang punya tawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha dan berupaya. Lalu Ukasyah mendengar ungkapan ini. Ya Rasulullah, ud'ullaha wa antaj'ala an ayaj'alallahu minhum. Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saya masuk dalam kelompok 70 orang itu. Lalu sahabat yang lain juga ngiri, Rasul saya juga angkat tangan, saya juga Rasulullah doakan mudah-mudahan saya masuk dalam kelompok 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu. Apa kata Rasulullah? Syabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah kedahuluan. Jadi 70.000 plus 1 yaitu Ukasyah. Selebihnya belum ada. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam 70.000 umat Rasulullah SAW yang masuk surga dengan tawakal yang tinggi. Yakin kita insya Allah dapat kemenangan, tapi harus dengan usaha dan upaya atas segala keterbatasan. Walaupun dengan segala keterbatasan, insya Allah kemenangan akan kita dapatkan. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan segala daya upaya kita dan usaha kita menjadi salah satu sebab untuk meraih kemenangan dakwah kita di masa yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Yang kurang dari saya bisa ditambahi sendiri, yang lebih dari Allah jangan sekali-kali dikurangi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridal anaya wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fatun qaribun basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.